Ya, saat malam ya, murid Yesus kita tetap belajar dari Roh Kudus mengenai mereka yang mendapatkan janji dan mereka yang mendapatkan penggenapan janji. Kita bersyukur kalau kita udah ini ya, sudah dapat yang gambar ini ya, Bung ya. Jadi gambar ini kan dari sini kita sebenarnya bisa lihat ya. Kalau kemarin kan ada pertanyaan dari siapa? Eh, Ibu siapa namanya? Istrinya Pak Boris ya. Dia tanya Roh Kudus ada peran nggak di zaman perjanjian yang lama gitu kan? Sebenarnya dari awal pun pada waktu dari penciptaan pun sebenarnya udah ada peran Roh Kudus gitu ya. Makanya pada waktu penciptaan itu kan baiklah kita gitu ya. Kita menjadikan itu udah ada Trinitas. Bahkan dalam sejarah memang tidak disebutkan secara langsung, tidak dituliskan secara langsung, tapi secara apa namanya tersirat Roh Kudus pun bekerja di situ. Bahkan apa yang ditulis dalam janji yang lama ini kan Roh Kudus sudah menginspirasikan mereka, mendorong Musa menulis, nabi-nabi menulis semua kan kejadian yang ada di sini nih. Itu semua oleh dorongan Roh Kudus. Bahkan pada waktu orang Israel merayakan hari raya mereka juga di situ sebenarnya sudah ada tercermin tentang Roh Kudus itu. Karena ada 3 hari raya dalam tradisi orang Yahudi itu ya. Yang pertama Paskah, itu apa namanya roti tidak beragi gitu kan. Terus yang kedua hari raya eh, eh, apa namanya penuaian gandum. Terus hari yang ketiga itu hari raya peniupan sangkakala gitu kan. Nah semua itu sebenarnya bagian dari hari raya dari orang Yahudi gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan. Nah kalau kita lihat lebih besar lagi kan. Jadi hari raya yang dibikin oleh orang Yahudi di sini penuaian gandum ini semua bercerita tentang Roh Kudus. Kalau yang hari raya yang pertama ini Paskah roti tidak bercerita tentang Yesus mencurahkan darahnya gitu kan. Jadi ini yang mereka rayakan sejak dari Musa terus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini sudah menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Roh Kudus, dan menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini iman pengharapan mereka. Mereka mendapat janji akan Tuhan Yesus akan datang. Tapi realisasinya eh, Tuhan Yesus datang di tahun 2000 sini kan. Mereka mendapatkan janji ini akan kedatangan, tapi mereka melakukan itu setiap tahun. Mereka pegang itu jadi firman mereka, mereka pegang. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang eh, ke angkasa mencurahkan tubuh dan darahnya, ini semua tergenapi pengharapan mereka, ya kan? Kemudian 50 hari setelah itu Roh Kudus tercurah, ini pun tergenapi. Tetapi yang ini itulah pengharapan kita selanjutnya, ya. Pengharapan orang-orang pada zaman setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Jadi Roh Kudus pun sebenarnya sudah bekerja dari awal sampai dengan ini memang tidak tertulis secara secara apa namanya secara eksplisit gitu ya Roh Kudus, tapi pada dasarnya Allah sudah bekerja, Roh Kudus sudah bekerja dari awal menginspirasikan penulis, bersama-sama menciptakan alam semesta, menciptakan manusia juga, Adam juga gitu kan, dan seterusnya. Roh Kudus ini karya Roh Kudus semua. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, keterlibatan Roh Kudus karena dia pribadi yang satu lagi ya dari Allah kita yang Tritunggal itu. Nah, jadi Roh Kudus menginspirasikan ini semua kepada penulis untuk menuliskan ini. Ini semua eh, bercerita tentang sudah menceritakan tentang Roh Kudus itu sendiri ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Jadi kita kemarin udah tahu ya siapa yang mendapatkan janji dan siapa yang mendapatkan penggenapan akan janji. Nah, dalam hal ini kan kita sedang berbicara tentang ini ya. Orang-orang yang mendapat janji ini seperti apa kondisinya, kepada siapa janji itu diberikan. Janji itu diberikan kepada bangsa Yahudi, gitu kan? Kemudian bagaimana status mereka? Janji itu digenapi pada waktu Tuhan Yesus eh, mati di kayu salib, maka janji atas ini semua tergenapi, gitu kan? Terus kemudian pada waktu mereka itu yang sebelum Yesus itu meninggal, pengharapan mereka akan kebangkitan seperti apa? Mereka pun sedang mengharapkan kebangkitan kan?
Mereka pun sedang mengharapkan kebangkitan. Lewat 3 hari raya ini mereka sedang mengharapkan akan adanya ini peniupan pondok, peniupan sangkakala ini. Ini kedatangan, mereka merayakan itu dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, baru yang 1 dan 2 ini yang tergenapi. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemudian yang bagian kedua ini, hari raya kedua ini, itu pencurahan Roh Kudus sudah tergenapi. Tapi yang ini pengharapan mereka. Tapi ini juga menjadi pengharapan kita, Tuhan Yesus datang kedua kali. Cuman statusnya mereka itu, kalau nanti pun mereka itu bangkit, tapi statusnya udah berbeda, status bangkit mereka. Karena mereka itu menerima roh perhambaan, maka mereka bangkit bukan sebagai anak, tapi sebagai hamba. Jadi mereka itu akan bangkitnya di sini, pada waktu hari penghakiman terakhir. Jadi orang-orang yang mendapatkan janji di sini, mereka akan bangkitnya di sini. Tetapi yang naik nanti di sini adalah orang kudus. Waduh, kesenggol ya. Orang kudus zaman perjanjian baru dan 2 saksi. Ya. Karena Alkitab mencatat itu. Jadi 2 saksi dan orang kudus dalam perjanjian baru saja. Kalau orang kudus zaman perjanjian lama itu, dia itu posisinya nanti mereka akan dibangkitkan di sini. Penghakiman terakhir, pada waktu penghakiman terakhir itu. Setelah apa namanya? Setelah kerajaan 1000 tahun damai. Ini ayat-ayatnya menjelaskan itu kan. Nah itu. Kenapa kalau kita membicarakan orang yang mendapatkan janji dan orang yang mendapatkan penggenapan janji? Karena itu berkaitan dengan status mereka dan bagaimana mereka akan bangkit nantinya. Status mereka sebagai hamba dan mereka akan bangkit di sini. Ya, orang-orang percaya. Gitu ya. Ini yang kita pelajari kemarin kan? Nah, kita masuk ke firman-Nya kan. Yohanes, Tuhan bilang di Yohanes 14 ini kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali ya, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi janji akan datang kembali itu sudah dikatakan ya. Janji akan datang kembali itu sudah dikatakan di sini ya. Tentang di sini. Janji akan datang kembali, yang datang kedua kali ini. Mulainya, startnya di situ. Nah, itu sudah dikatakan di dalam Yohanes ini ya. Hukum Taurat adalah jalan pintas bagi kematian Yesus, karena melalui hukum Taurat manusia baru ditetapkan sebagai orang berdosa. Dan karena ada manusia berdosa, baru Yesus bisa mati. Maka Yesus perlu dosa, dan itu bukannya dosa dia sendiri, tetapi dosa manusia ya. Karena Yesus itu sendiri kan tidak berdosa ya, tidak, di dalamnya tidak ada dusta gitu ya. Karena dia adalah yang benar. Jadi di dalam dia sebenarnya tidak ada dosa. Jadi untuk mati, Tuhan Yesus itu perlu dosa itu. Perlu dosa itu. Makanya lewat hukum Taurat, dosa ditetapkan, dan dosa itulah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mati. Dosa manusia itu yang diambil, dipakai sama dia, Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Ya. Jadi peran dari hukum Taurat itu untuk menetapkan dosa, dosa itu yang dipakai oleh, karena manusia berdosa, dan dia keluar sebagai anak manusia, dia menggunakan dosa itu untuk bisa mati di kayu salib, untuk menanggung ya. Ya, jadi karena peraturan hukum Taurat mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi supaya Yesus bisa mati, dia harus menanggung dosa manusia. Dosa itu yang ditanggung sama Tuhan Yesus, sehingga dia bisa mati. Karena sebenarnya dia tidak berdosa, dia tidak bisa mati karena dosa ya sebenarnya. Tetapi oleh karena pelanggaran kita, dikatakan gitu kan, itu sudah diceritakan oleh nabi-nabi kan, oleh karena pelanggaran kita, dia mati di kayu salib untuk menanggung ya kan. Ini Yesaya 53. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini berbicara tentang Yesus nih ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang,
dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Kejahatan mereka dia pikul. Jadi kejahatan kita ini yang dia pikul. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan. Dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ya. Nah, seperti itu. Jadi penyebab dia bisa mati karena dosa manusia yang ditanggung gitu. Pada dasarnya dia tidak bisa mati karena dia tidak berdosa kan. Tetapi dia punya kuasa untuk menanggung dosa. Jadi yang bisa menanggung dosa itu yang punya kuasa sebenarnya. Ya. Kalau dia dengan kuasanya dia menanggung dosa sebenarnya. Makanya seorang yang punya kuasa itu bisa memberikan pengampunan, bisa menyatakan dosa ya. Bisa menyatakan bersalah. Kayak presiden dia kan mempunyai hak untuk memberikan pengampunan, grasi ya. Selain itu nggak ada. Ya, selain itu nggak ada yang bisa memberikan pengampunan kan. Cuman presiden kan. Nah, seperti itu. Jadi dia punya kuasa untuk memberikan pengampunan sehingga orang itu bebas. Sama, Tuhan Yesus adalah King of King, raja dari segala raja kan. Raja dari alam alam roh maupun alam material ini. Jadi dia pun punya kuasa untuk menanggung dosa manusia. Itu yang dia lakukan. Dia menggunakan kuasanya itu. Jadi 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Nah, gitu ya. Jadi dia mati itu karena dosa-dosa kita. Yang pada dasarnya dia sebenarnya tidak berdosa gitu ya. Nah, tetapi karena dosa kita lah dia tanggung dan sehingga dia bisa mati di kayu salib. Itu semua dikerjakan dengan kuasanya dia. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Jadi ada pertukaran ya. Dia itu tidak mengenal dosa, tetapi karena kita yang berdosa, dia dibuat menjadi dosa karena kita. Pada dasarnya dia tidak berdosa. Supaya kita yang tadinya berdosa menjadi dibenarkan, ya. Galatia 1:3-4. Kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena apa? Karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Jadi semua ayat-ayat ini menjelaskan ya bahwa dia itu mati di kayu salib, bisa mati di kayu salib karena dosa kita yang dia tanggung. Ya, Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk apa? Menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini bukan lagi menanggung dosa. Kalau kedatangannya di sini dia menanggung dosa. Tapi datang di sini satu kali aja tuh menanggung dosa. Selebihnya enggak. Makanya kalau orang di zaman kasih karunia ini dia menolak pengorbanan dari Tuhan Yesus, menolak tubuh dan darah Yesus yang sudah dia terima, makanya tidak ada pengampunan lagi karena dia sudah satu kali di sini. Kalau kita di sini, posisi di sini, orang-orang di zaman kasih anugerah ini, kemudian dia menolak lagi darah Yesus, itu yang kita cerita kasus kemarin kan. Orang udah percaya, dia sudah terima darah Yesus, kemudian dia menolak lagi darah Yesus, maka tidak ada pengampunan lagi buat dia. Ya. Jadi sekali lagi orang ada paham juga orang selamat sekali selamat tetap selamat, dia bilang gitu kan. Jadi pada waktu dia menolak darah ini, darah Yesus, tidak ada pengampunan lagi. Alkitab mengatakan begitu. Ibrani ya. Karena kedatangan kedua kalinya dia di sini tidak lagi untuk menanggung dosa. Tidak lagi, tapi untuk apa tadi dia bilang? Pokoknya tidak untuk menanggung dosa, untuk melanjutkan agenda selanjutnya perjamuan kawin anak domba ya. Tapi menganugerahkan keselamatan kepada mereka ya. Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati ya. Benar, sama ya. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita.
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya yang membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dosa untuk seluruh dunia ya. Bagi yang mau mengakuinya. Kalau nggak mengakui bahwa dosanya sudah dihapuskan, ya tetap aja dosanya di dalam dia, kan gitu kan. 1 Yohanes 3:5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Sehingga setelah kematiannya dia bisa bangkit naik ke surga untuk bertata di sana sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus menanggung dosa Adam supaya ia bisa mati. Jadi dia menanggung dosa Adam dan generasinya supaya dia bisa mati. Sebenarnya dia tidak bisa mati karena dia tidak berdosa. Tetapi Adam berdosa, padahal upah dosa adalah maut, kematian. Jadi karena dosa itulah yang dia tanggung, dia bisa mengalami maut. Nah, Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kematian Yesus itu hanya digunakan oleh Yesus satu kali saja untuk bisa bangkit naik ke surga. Tuhan Yesus tidak lagi menggunakan kematiannya, padahal kematian Yesus sangat penting bagi manusia. Karena itu kematian Yesus diberikan oleh Yesus kepada manusia, karena melalui kematian Tuhan Yesus mengalahkan iblis dan berkuasa atas maut ya. Ibrani 2 ayat 14, melalui kematian Tuhan Yesus dia melucuti semua kekuasaan iblis dan menghancurkan kuasa maut. Nah, jadi sudah dilucuti dan dihancurkan kuasa maut itu. Nah, Ibrani 2 mengatakan itu. Kolose 2, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan hukum-hukum mendakwa mengecam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Nah, jadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini sudah dilucuti ya. Kolose 2 ya, sama ya. Ini ceritanya dilucuti. Kalau di sini yang dilucuti apa? Kuasa iblis. Kalau di sini pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ya sudah dilucuti juga ya. Karena iblis juga bekerja lewat pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa juga. Ibrani 2 ayat 14-15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebenarnya iblis diberi hak oleh Allah untuk membunuh orang berdosa, maka semua manusia mati. Karena upah dosa, sehingga tidak ada hidup kekal karena manusia berdosa, maka mereka menjadi budak iblis. Ya. Allah menciptakan surga, dan sebelum pewaris surga itu mewaris surga, maka Allah menitipkan surga itu kepada malaikat melalui malaikat Yehova. Ya. Jadi pada waktu diciptakan itu kan kita udah tahu ya, ini dititipkan pada waktu apa namanya Allah menjadikan alam semesta ini, gitu kan? Ini kan dia diciptakan, alam surga diciptakan dan dititipkan kepada nama yang ini. Senggol lagi. Nah, dititipkan kepada ini nama Yehova ini. Ya. Jadi Luciel ini dia pun sebenarnya tidak melihat Allah. Karena dia ciptaan, dia nggak bisa melihat Allah yang besar seperti ini juga. Ya. Yang bisa dia lihat itu cuma malaikat Yehova, sesama malaikat. Makanya dia bisa bersaing. Oh, kalau malaikat Yehova ini bisa, aku pun bisa, seperti itu. Makanya dia mau menyamai ini yang maha tinggi ini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi karena dia bisa melihat saingannya, makanya dia ingin menyaingi gitu. Karena kita nggak mungkin bisa menyaingi apa yang tidak kita lihat, gitu kan? Begitu juga Luciel itu kayak gitu, ceritakan gitu ya. Karena dia melihat ada yang lain, ada malaikat Yehova di situ, makanya dia
ingin juga menyamai yang maha tinggi itu, malaikat Yehova itu. Ya, sebenarnya iblis diberi hak oleh Allah untuk membunuh orang berdosa, maka manusia mati karena upah dosa, sehingga tidak ada yang hidup kekal karena manusia berdosa, maka mereka menjadi budaknya iblis dan budak dosa, sehingga mereka semua mati. Tetapi pada saat anak Allah bangkit dari maut, ini merupakan bukti bahwa anak Allah adalah yang benar dan iblis adalah yang salah. Jadi sebelum proses mati dan bangkit ini, tidak satu pun bisa mengatakan ini siapa yang benar gitu kan. Karena aturan mainnya kan siapa berdosa, dia mati gitu kan. Kan gitu kan. Jadi kalau Tuhan Yesus seandainya dia mati dan tidak bangkit, maka cepat diambil keputusan bahwa Yesuslah yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit, berarti dia tidak bisa mati sebenarnya. Makanya sebaliknya, dia yang benar, iblislah yang berdosa. Tetapi seandainya Yesus tidak bangkit, berarti siapa ya? Yesus yang tidak benar, iblislah yang benar. Gitu kan? Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, oh sebaliknya, berarti Yesus yang benar, iblislah yang berdosa. Gitu kan? Kan gitu kan? Karena yang berdosa itu mati, kan dibilang begitu kan? Jadi karena Yesus mati, kalau dia tidak bangkit, maka kejadiannya berbeda. Pengharapan kita pun menjadi sia-sia dikatakan gitu kan. Tapi yang benar adalah Yesus sudah bangkit, kan gitu kan. Nah persoalannya banyak orang yang masih belum mengakui Tuhan Yesus bangkit. Nah sehingga dia, kalau banyak orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus bangkit, bahkan ada rumor dia diculik sama muridnya gitu kan. Diculik, dia tidak bangkit, tapi dia diculik. Itu cerita itu sampai sekarang terdengar gitu loh. Nah mereka yang tidak percaya kepada cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit, maka mereka mengatakan Yesus yang berdosa, gitu kan? Terus mereka yang mereka yang sampai sekarang pun kalau mereka tidak mengakui Tuhan Yesus bangkit, berarti mereka masih tetap berdosa, gitu. Manusia yang tidak mengakui itu masih tetap berdosa. Siapapun yang tidak mengakui Tuhan Yesus bangkit, berarti dia masih berdosa. Tapi kalau dia mengaku Tuhan Yesus bangkit, berarti apa? Dia mengakui Tuhan Yesus mati. Dia mengakui Tuhan Yesus mati yang menanggung dosanya dia. Gitu ya? Nah, gitu urutannya. Jadi barang siapa yang mengakui Tuhan Yesus bangkit, sebenarnya dia mengakui Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati menanggung dosa dari manusia itu sendiri, kan gitu kan? Oke. Siapa itu? Paket ya. Allah menciptakan surga dan sebelum pewaris surga itu mewarisi surga. Jadi Allah menciptakan surga itu sebelum pewaris surga itu mewarisinya, gitu ya. Maka Allah menitipkan surga itu kepada malaikat. Siapa itu? Malaikat Yehova. Menjadi penguasa sementara di surga sampai pewaris surga itu datang, yaitu anak Allah datang, gitu ya. Jadi si malaikat Yehova itu cuman pewaris, dia penguasa surga sampai si pewaris itu datang, sampai Tuhan Yesus masuk ke dalam surga gitu loh. Nah setelah Tuhan Yesus masuk, si ahli waris masuk, ya udah perannya kan nggak selesai. Tetapi karena malaikat Lucifer memberontak kepada nama Yehova, maka dia dibuang ke angkasa. Jadi sebenarnya iblis itu kalau kita sadari, mereka itu sudah dikalahkan ya oleh si Allah itu sendiri. Jadi dia itu sudah diperangkap, dipenjara. Sebenarnya yang punya kuasa itu kan yang bisa memenjarakan. Orang yang dalam penjara itu sebenarnya sudah tidak punya apa-apa ya, sudah tidak punya wewenang apa-apa sebenarnya. Karena dia sudah dipenjarakan. Oleh siapa? Yang memenjarakan justru yang punya kuasa sebenarnya. Ya. Dan yang punya kuasa itu Allah itu sendiri. Nah, Allah yang punya kuasa itu yang memenjarakan si iblis di dalam perangkap ini, di dalam belenggu abadi ini. Nah, Allah yang sama sekarang berada di dalam kita gitu. Jadi otoritas yang sama itu ada di dalam kita, yang mampu, Allah yang memenjarakan si iblis seantai-antainya di dalam angkasa itu, rohnya ada di dalam kita. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak lagi di bawah pengaruh penguasa kerajaan angkasa tadi, iblis seantai-antainya. Tetapi kita di bawah pengaruh dari roh Allah yang ada di dalam kita. Itu yang harus di status yang harus kita pegang terus gitu ya sebagai murid Kristus.
Jangan sampai kita lupa status itu. Sehingga kita mudah diombang-ambingkan, ditipu-tipu oleh oleh si penipu itu, iblis dan antek-anteknya itu, dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi kita tidak di bawah lagi kuasa mereka ya. Kita di bawah itu. Oke, lanjut ya. Yesus tidak bisa menunjukkan penaklukan dirinya dan ketaatannya. Kehendak Bapa seperti dalam Filipi, dan tanpa kematian Yesus tidak bisa masuk surga tanpa kesetaraan dengan Bapa. Karena itu satu-satunya jalan agar Tuhan Yesus masuk surga tanpa kesetaraan dengan Bapa, dan satu-satunya jalan untuk menunjukkan penaklukan dirinya dan ketaatan kepada kehendak Bapa adalah melalui apa? Mengambil rupa seorang hamba. Manusia ini ya, yaitu anak manusia merendahkan diri di hadapan Bapa dan taat kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Dengan demikian anak Allah bisa bangkit dan naik ke surga. Dan dengan masuknya anak Allah dalam rupa anak manusia ke surga merupakan tanda penaklukan diri sepenuhnya anak Allah kepada Bapa. Jadi dia masuk ke surga bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak manusia. Ya, jadi di situ menunjukkan penaklukan diri yang sepenuhnya gitu loh. Dia mati, dia yang tadinya anak Allah keluar dari pangkuan Bapa, masuk ke bumi, keluar dari rahim manusia Maria, makanya dia disebut anak manusia. Dan dia dibangkitkan pun sebagai anak manusia gitu. Nah, naik ke surga pun sebagai anak manusia. Anak manusia ya, gitu. Jadi 1 Korintus 15:28, karena manusia adalah model dari seorang hamba dan kedudukan manusia itu lebih rendah kedudukan atau derajat malaikat gitu lah. Jadi manusia itu sedikit lebih rendah daripada malaikat ya. Manusia itu sendiri awalnya sebelum menjadi percaya mereka manusia itu di bawah malaikat statusnya. Makanya banyak orang-orang yang belum percaya Yesus itu beribadahnya kepada malaikat. Mereka beribadahnya kepada bala tentara surga. Ya hampir semualah manusia yang di luar Kristus itu beribadahnya kepada para malaikat. Mereka mencari malaikat-malaikat penolong buat mereka ya. Tetapi kalau yang di dalam kita yang sudah di dalam Kristus statusnya sudah berubah. Bukan kita yang beribadah kepada malaikat, tapi malaikat yang menolong melayani kita gitu ya. Terbalik. Kalau orang belum percaya, dia melayani malaikat. Nah, kalau orang percaya, dia malah dilayani oleh para malaikat, bala tentara surga gitu ya. Nah, ya, namun engkau telah membuatnya, Ibrani 2 ayat 7, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormatan. Jadi, untuk sementara waktu Tuhan Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kenapa? Karena dia menjadi manusia. Manusia itu memang statusnya sedikit lebih rendah daripada malaikat. Nah, itu yang Tuhan izinkan ya. Jadi bukankah mereka ini semua roh-roh yang melayani yang diutus? Nah, ini statusnya berubah. Jadi malaikat-malaikat itu menjadi roh-roh yang melayani orang yang mendapatkan keselamatan. Jadi orang yang mendapatkan keselamatan itu ditolong oleh para malaikat tadi. Dan mereka diciptakan untuk itu. Kalau di zaman perjanjian lama, yang dilayani oleh para malaikat cuma orang-orang tertentu saja. Bangsa tertentu saja gitu ya. Berarti bangsa Yahudi saja. Dari antara bangsa Yahudi pun yang dilayani oleh para malaikat cuma Musa saja. Cuman para nabi-nabi saja gitu kan. Para raja Daud, Salomo kayak gitu ya. Hakim-hakim itu saja yang dilayani oleh para malaikat. Tetapi di zaman perjanjian baru semua kita orang percaya dilayani oleh para malaikat ya. Jadi ada dua hal kenapa Tuhan Yesus mengambil rupa seorang anak manusia, karena manusia adalah model dari hamba. Manusia itu hidup di bawah hukum Taurat sehingga manusia itu ditetapkan sebagai yang berdosa, dan dosa manusia itu diperlukan oleh Yesus yang tidak berdosa agar apa? Agar ia bisa mati sehingga rencana Bapa terjadi gitu. Nah, dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa setelah manusia berbuat dosa maka manusia menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maksud dari ayat ini adalah daripada mulanya kematian dan kebangkitan anak Allah sudah ditetapkan ya. Jadi tahu tentang baik dan jahat itu kan sebenarnya jahat itu bicara kematian ya.
Baik itu bicara tentang hidup ya, kebangkitan. Jadi pada waktu dikatakan baik dan jahat itu tentang kematian dan kebangkitan. Ya. Jadi salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan jahat itu sebenarnya dikatakannya tentang itu kan baik dan jahat itu. Oh, manusia ini akan tahu tentang baik dan jahat. Itu cerita kan pada zaman Adam kan, di Kejadian kan. Tapi sebenarnya baik dan jahat itu sebenarnya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang saya bilang kemarin. Pada waktu kita baca Perjanjian Lama, kita harus cari tahu maknanya kepada Yesus apa. Jadi kematian baik dan jahat itu sebenarnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus artinya. Kenapa kebangkitan? Kematian. Karena baik jahat itu upahnya dosa kan. Dosa itu yang menyebabkan kematian dari Tuhan Yesus. Ya. Baik itu artinya hidup. Kehidupan, ya kan? Makanya Tuhan Yesus setelah dia mati, dia hidup dan bangkit. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi perkataan tentang baik dan jahat itu menuju kepada Yesus yang bangkit dan mati. Jadi gitu ya. Jadi padahal kita berpikir dulu, saya dulu berpikir itu sedang berbicara kepada si Adam gitu loh. Ya kan? Pada waktu kamu makannya, kamu akan tahu baik dan jahat, dibilang gitu kan? Kita baca ayat ya. Ayat berapa ini? Ya kan Kejadian ini kan Kejadian 3:22 ya kan? Coba kita baca. Kejadian 3. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 22 itu sepertinya nih sedang, kalau kita nggak paham tadi gambar kehendak Allah tadi, kita sedang berbicara tentang ini tentang si Adam nih yang itu maksudnya kan. Berfirman tuh Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, yang tahu tentang yang baik dan jahat. Kita itu Allah itu sendiri kan, Yesus. Jadi kita di sini kalau kita baca ini tanpa mengerti gambar kehendak Allah, kita tuh sedang berbicara tentang baik dan jahat ini kepada si Adam ini tahu tentang baik dan jahat. Gitulah. Ya. Padahal sebenarnya berbicara baik dan jahat ini ditujukan sedang bernubuat kepada Adam yang kedua. Adam yang ini, ya kan? Dia akan menjadi manusia itu menjadi sama seperti kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Ya, yang baik itu adalah hidup, yang jahat itu adalah kematian. Makanya Tuhan Yesus itu itu sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang akan mati, bangkit dan naik. Tapi kalau nggak ada gambar kehendak Allah, kita nggak ngerti. Itu cuma cerita di sini saja. Tapi karena kita bisa mengetahui, urutannya, pada waktu firman ada baik dan jahat itu sebenarnya tentang bahwa Tuhan Yesus itu akan mengalami kematian dan hidup kebangkitan. Itu. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya sedang bernubuat. Makanya di sini dikatakan ini kitab-kitab nubuatan. Nubuatannya tentang siapa? Tentang Yesus. Ya. Nah, kalau kita ngerti ini benar, maka kita nggak mungkin salah lagi. Semua itu tentang baik dan jahat itu tentang Yesus yang akan mati dan bangkit naik ke surga. Jahat bicara kematian, baik bicara tentang hidup. Ya. Karena manusia adalah sudah makan buah pengetahuan, maka manusia itu mati karena dosa mereka. Karena itu ditetapkan suatu jalan agar manusia itu bisa bangkit. Karena baik dan jahat adalah kematian, berbicara tentang kematian, kebangkitan dan kematian. Gitu. Baik itu adalah hidup dan jahat itu adalah mati. Nah, jadi maksud ayat Kejadian 3:22 menyatakan manusia akan seperti kita, tahu yang baik dan jahat adalah manusia itu akan mengalami nasib yang sama seperti anak Allah gitu loh. Yaitu akan mengalami kematian dan kebangkitan. Nah, jadi klub ya, kematian. Jadi manusia kita ini akan mengalami kematian dan kebangkitan. Manusia akan mati karena dosa mereka, dan supaya Adam dan Hawa tidak hidup kekal dalam keadaan sebagai orang berdosa, maka bahkan karena kalau makan buah pengetahuan kehidupan, ya pohon kehidupan, maka supaya mereka itu tidak makan buah pengetahuan, buah pohon kehidupan, diusir dia dari Taman Eden, supaya tidak makan buah pohon kehidupan. Itu sebenarnya bukan murka Tuhan. Jadi pada waktu mereka diusir dari Taman Eden itu bukan cerita tentang murka Tuhan,
tapi berbicara tentang kasihnya Tuhan gitu loh. Seandainya mereka tidak disuruh keluar, mereka bisa makan tuh pohon kehidupan. Sehingga tidak ada kebangkitan atas manusia lagi. Betul kan? Nah, seperti itu. Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran perasaan. Ya, ini sudah tadi ya. Gitu ya. Dalam hal inilah yang perlu kita tiru agar kita bisa berkenan kepada Bapa. Kunci supaya kita berkenan kepada Bapa adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri itu kunci berkenan di hadapan Allah dan taat kepada kehendak Allah sampai mati. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih contoh, kunci untuk berkenan kepada Bapa itu apa? Merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberi contoh kepada kita melalui penundukan dirinya dan ketaatan pada Bapa sampai mati. Jadi kita pun harus punya perlu minta Roh Kudus berikan kita hikmat supaya kita bisa punya pengertian itu, punya kuasa yang sama seperti itu. Kuasanya apa? Merendahkan diri dan taat sampai mati gitu. Nah itu kita minta itu. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa. Hanya dengan Roh Kudus yang bisa orang taat, merendahkan diri, taat sampai mati. Kalau tanpa Roh Kudus susah. Karena Pak Petrus pun sudah terbukti nggak bisa dia taat sampai mati. Ya, tapi begitu ada Roh Kudus dia bisa taat sampai mati. Manusia itu adalah jalan bagi anak Allah untuk merendahkan dirinya. Jadi manusia ini sebenarnya adalah jalan bagi Tuhan, bagi Yesus untuk merendahkan dirinya. Dan jalan bagi anak Allah mengalami maut. Nah, jadi manusia itu karena dipakai jadi jalan bagi anak Allah untuk merendahkan diri dan mengalami maut, maka manusia itu menerima anugerah tadi. Menerima anugerah. Karena manusia dipakai jalan tadi, makanya manusia itu diberikan anugerah keselamatan. Jadi tanpa dosa Tuhan Yesus tidak bisa mati. Ya. Tanpa dosa Tuhan Yesus tidak bisa mati. Karena itu anak Allah menanggung dosa manusia supaya dia bisa mati. Karena itu anak Allah menanggung dosa manusia supaya dia bisa mati, dan rencana Allah yaitu anak duduk di tahtanya di sorga tanpa kesetaraan dengan Bapa. Nah, tergenapi. Jadi semua rancangan itu tergenapi oleh karena manusia dipakai oleh Allah sebagai jalan dia untuk menggenapi. Jadi manusia ini dipakai oleh Allah sebagai jalan untuk dia bisa merendahkan diri dan mengalami maut. Ya. Seperti itu. Nah ini, roh-roh orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Roh mereka yang sudah mati karena dosa asal, dosa Adam, yang hidup dari mereka hanyalah iman. Jadi yang hidup apa? Iman. Ya, iman mereka kepada janji Allah. Roh mereka mati, tapi yang hidup imannya. Ya, imannya apa tadi? Janjinya Allah. Janjinya Allah apa ini nih janjinya? Nih janjinya. Janjinya Allah. Tuhan Yesus Paskah ini janjinya Allah ini. Bahwa akan ada Mesias yang akan mencurahkan tubuh dan darahnya. Akan ada tubuh yang terpecah untuk manusia. Ini sudah dijanjikan ribuan tahun. Ini janji akan Roh Kudus turun pun sudah dikasih tahu ribuan tahun. Ini janjinya nih. Nah, janjinya itu. Akan ada kebangkitan, itu juga janji Tuhan. Jadi janjinya itu menjadi iman bagi mereka. Roh mereka mati, tapi janjinya terus tetap kan? Coba kita lihat ya. Orang perjanjian lama rohnya udah mati, tapi janjinya tergenapi kan? Hidup masih. Betul kan? Kalau janjinya tidak hidup, berarti Tuhan Yesus gak mati. Mereka melakukan ini setiap tahun Paskah. Mereka merayakan ini iman mereka nih. Ya, sekalipun mereka sudah mati, roh mereka udah mati, tapi janji ini terus berlangsung. Lewat ribuan tahun digenapi di sini. Ini pun begitu. Orang Yahudi udah banyak yang mati, roh mereka udah mati, tetapi iman mereka terhadap ini tetap hidup dan tergenapi dengan pencurahan kudus. Ini pun sama, itu akan tergenapi di sini nanti. Sekalipun roh mereka sudah mati, tapi iman itu kan pendengaran akan firman Tuhan. Mereka mendapatkan firman ini tentang Paskah. Mereka mendapatkan firman ini tentang hari raya 7 minggu atau penuaian gandum. Mereka mendapatkan iman ini. Mereka mendengarkan ini lewat para nabi. Itu jadi iman mereka.
Sekalipun roh mereka mati, tapi imannya hidup, berjalan terus, tergenapi. Nah, seperti itu. Jadi dalam sekali sebenarnya ya. Rohnya mati tapi imannya tetap hidup. Makanya Abel itu sekalipun dia mati tapi iman darahnya tetap hidup. Tetap dia darah itu bekerja. Habel itu udah mati rohnya sebenarnya, udah mati dia di waktu dibunuh Kain. Tapi imannya terhadap darah itu hidup. Makanya dia mengejar iman tentang darah itu. Ya, tergenapi pada waktu Tuhan Yesus itu. Jadi dia itu memberikan korban domba itu karena iman dia gitu, iman tadi. Ada darah tadi. Nah, ini kan kehidupan Yesus. Nah, ini roh Adam yang hidup dari mereka hanyalah iman mereka sebetulnya. Setelah Yesus bangkit dari maut dan duduk di tatanya di surga, baru kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus masuk ke dalam mereka. Jadi setelah ini baru kehidupan Tuhan Yesus itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup. Ya. Kehidupan Yesus masuk dalam diri orang apabila iman orang itu hidup. Bagi orang-orang yang hidup setelah Tuhan Yesus hidup di dunia, maka roh mereka hidup karena ada kehidupan Yesus dalam diri mereka. Ya. Roh mereka hidup karena apa? Karena artinya bisa terhubung dengan Tuhan karena ada Kristus dalam mereka. Tetapi roh mereka tetap bisa mati karena tidak percaya. Kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus tetap bisa mati kalau tidak percaya. Tuhan Yesus hanya menebus dosa-dosa manusia yang hidup setelah dia ada di dunia sampai pada penghakiman terakhir. Dan bagi manusia yang hidup sebelum Tuhan Yesus, maka dosa mereka tidak ditebus oleh Tuhan Yesus sehingga mereka memikul dosa mereka sendiri. Gimana nih? Maka bagi manusia yang hidup sebelum Tuhan Yesus, maka dosa mereka tidak ditebus oleh Tuhan Yesus sehingga mereka memikul dosa mereka. Akibatnya roh mereka mati dengan darah binatang. Ya. Padahal darah binatang tidak bisa menebus dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa yang hidup setelah dia agar dia bisa mati. Tubuh Yesus bukanlah tubuh manusia yang berasal dari debu tanah, tapi berasal dari firman Tuhan. Ya. Ya, firman ya tubuh Yesus itu berasal dari firman Tuhan ya. Yohanes 1 ayat 14. Untuk membunuh tubuh Tuhan Yesus hanya melalui dosa. Karena itu kematian Tuhan Yesus setara dengan kematian roh manusia. Jadi kematian tubuh Tuhan Yesus itu setara dengan kematian roh manusia. Kenapa? Karena tubuh Tuhan Yesus itu dari roh, dari firman. Walaupun tubuh Tuhan Yesus adalah roh karena berasal dari firman dan firman itu adalah roh, tetapi tetap memiliki sifat-sifat alamiah layaknya manusia normal. Ada lapar, haus, letih, ngantuk. Maka pada waktu Yesus bangkit, berbeda dengan kebangkitan manusia. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, maka tubuhnya naik ke surga. Karena tubuhnya adalah roh yang berasal dari firman. Nah, dan bukan dari debu tanah. Kalau manusia kita setelah mati akan binasa, lenyap. Karena dari debu tanah, makanya dia kembali ke debu tanah. Tetapi tubuhnya Tuhan Yesus itu berasal dari firman, makanya dia nggak ke debu tanah. Dia naik. Ya kan? Seperti itu. 1 Korintus 15. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka pada tubuh Yesus tetap terdapat tanda dan bekas luka karena paku dan tombak. Ya, ada bekasnya. Karena tubuh Tuhan Yesus adalah roh dan roh itu sifatnya kekal, tidak berubah. Yang bisa membunuh roh hanyalah dosa. Ya, yang bisa membunuh roh itu adalah dosa. Nah, karena itu Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus berdosa agar ia bisa mati. Ya. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu kan roh, dari roh. Makanya dia bisa mati hanya oleh yang bisa membunuh rohnya itu adalah dosa. Ya. Karena tubuhnya Tuhan Yesus itu dari roh, yang bisa membunuhnya, membunuh roh itu hanya dengan dosa. Ya, kalau tubuh kita yang ini bisa dibunuh dengan mungkin dengan parang atau dengan pistol gitu ya, tubuhnya bisa dibunuh. Tapi tubuh Tuhan Yesus itu bukan dari debu tanah, nggak bisa dibunuh pakai ini, tapi dengan dosa. Karena itu Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus berdosa agar ia mati. Sebabnya Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia yang hidup setelah dia agar dia bisa mati. Ya. Karena
Yang hidup sebelum Yesus roh mereka memang mati karena dosa, tetapi iman mereka hidup. Ini sudah tadi ya. Kita lanjut ya. Ini kedatangannya. Matius 24, kedatangan anak Allah untuk kedua kali tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu. Yang tahu itu hanya Bapa. Ya. Kisah 1 ayat 78, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kita tuh nggak perlu tahu waktunya ya. Tapi menurut saya, kedatangan anak manusia itu sebenarnya pada waktu kita mati itu sebenarnya kita sudah menghadapi kedatangan anak manusia. Gini loh, misalnya kita itu matinya di sini, habis ini udah tidur dia, ketiduran. Sampai kapan? Sampai kebangkit ini. Ya, kalau kita lihat gambar tadi mana? Jadi sebenarnya pada waktu orang mati itu sebenarnya dia sudah sedang berhadapan dengan kedatangan manusia kedua. Kalau orang yang mati di sini, kita taruhlah hidup di sini ya. Kalau kita mati di sini, ini sebenarnya kita sedang berhadapan sudah di sini. Kenapa? Karena ini posisinya udah tidur. Status kita udah nggak berubah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ini sudah ada di sini. Sudah tidak ada dampaknya lagi. Nah gitu. Orang yang mati di sini pun begitu. Jadi kita jangan berpikir kedatangan anak Tuhan Yesus datang kedua kali itu masih jauh-jauh. 5 menit lagi kita mati pun sebenarnya kita sedang berhadapan sama kedatangan anak kedua kali. 1 hari ke depan kita mati pun sedang berhadapan dengan itu. Kita jangan berpikir masih jauh, tenang, santai, enggak. Pada saat kita mati udah tiduran udah. Nah disitulah kita sebenarnya sedang menghadapi ini. Karena tidur panjang ini yang kita nggak tahu. Begitu sangkakala berbunyi, yang ada Roh Kudusnya dibangkitkan. Yang nggak ada Roh Kudusnya, lanjut dia sampai di sini. Yang tidak ada materainya, dia akan mati lanjut sampai ke sini. Ya. Orang-orang yang mati di sini yang tidak ada Roh Kudusnya, tidak orang kudus, dia bangkitnya di sini. Tetapi kalau dia dimaterai kalau Roh Kudus, dia akan ikut di sini. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun atau milenium ini. Nah itu. Tapi kedatangan anak Tuhan seringkali kita lihat, makanya seringkali kedatangan anak manusia itu sebenarnya sudah dekat, betul, sudah dekat. Hari ini saya misalnya dipanggil, hari ini pun saya sedang menghadapi kedatangan kedua kali. Kalau saya mungkin 10 tahun lagi, berarti 10 tahun lagi saya sudah menghadapi kedatangan. Kita kan nggak pernah tahu 5 menit, 1 hari, 10 tahun lagi nggak pernah tahu. Pada saat terpisah tubuh dengan rohnya, itu dia sedang berhadapan sama kedatangan anak Tuhan Yesus kedua kali. Udah otomatis itu. Jadi kita jangan menganggap ini jauh. Makanya sering sekali hamba Tuhan mengatakan, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Benar. Ya. Masing-masing orang bisa berbeda-beda kapan matinya. Begitu dia mati, langsung dia sedang berhadapan. Tidur panjang. Nggak tahu lagi dia. Statusnya saat dia mati itu. Seperti itu nanti upah yang akan dia terima. Apakah dia diselamatkan tapi diselamatkan dari dalam api, atau dia diselamatkan dengan kemuliaan yang paling mulia saat dia mati di situ. Itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini mana? Ya. Jadi oleh pemberitaan surat dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah yang murtad datang dulu, yang murtad, dan harus nyatakan dulu manusia durhaka. Nah, janganlah gelisah dan bingung dengan kata-kata hari Tuhan telah tiba. Kita tidak tahu kapan ia datang. Hari ini pun bisa berjaga-jaga yang penting. Jadi fungsinya gini, kita tuh berjaga-jaga ini penting. Yesus datang seperti halnya udara panas misalnya masuk ke balon apa itu, datangnya tiba-tiba aja dia. Ada firman yang sedang gini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, kan ada firman yang mengatakan yang sedang tidur diangkat. Ya, yang sedang tidur satu diangkat, yang satu tidak, gitu kan? Yang sedang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia lagi sedang di ladang siang hari kan gitu kan?
Kalau di Amerika dia lagi tidur tuh. Nah, yang sedang tidur, yang satu diangkat, yang satu tidak. Jadi kedatangan anak manusia tuh bareng gitu loh. Sekaligus misalnya seisu dunia ini terjadi bersamaan semua. Terus gitu. Di Amerika lagi tidur, ada yang diangkat, ada yang tinggal. Yang di Indonesia pada jam lagi kerja, kan beda 12 jam. Ya kan? Beda 18 jam. Nah, di situ yang sini lagi kerja pun ada yang terangkat dan yang tidak. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu sekaligus. Bukan 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 satu-satu gitu ya, tapi memenuhi langsung seperti ditiup angin dalam balon tuh langsung memenuhi semua sisi gitu loh. Langsung memenuhi balon itu langsung dari ujung ke ujung langsung diisi oleh oksigen. Seperti itu kedatangannya langsung. Jadi 2 Korintus 11, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disakiti kami sendiri. Sebab kamu samar saja jika ada seorang yang memberitakan yang lain daripada yang telah akan dan memberitakan kepada kamu roh yang lain yang telah kamu terima aja lain daripadanya kamu terima. Hati-hati ada yang menerima Yesus yang lain, Injil yang lain atau roh yang lain. Perantara yang lain selain daripada Yesus. Ini hati-hati ya kita ya. Masa anugerah akan berlangsung sampai ini. Patokannya 144.000 orang yang dimateraikan. Ini yang patokan angka yang Tuhan Yesus katakan. Jadi ini ya, patokannya ini, coba lihat gambar ini ya. Ini patokannya 144.000 orang yang dimateraikan. Yang dimateraikan itu apa? Yang dimateraikan itu, yang memateraikan itu Roh Kudus kan. Nah 144.000 itu siapa? 12.000 dari masing-masing suku Israel. Ada 12 suku. Masing-masing 12.000. Ya. Nah cuman kita nggak tahu sekarang ini posisinya berapa sudah dimateraikan. Bisa saja sekarang ini mungkin baru 100.000, bisa saja. Bisa saja juga sekarang ini 139.999, kurang satu orang lagi gitu kan. Tapi kita nggak tahu juga ya kan. Tapi patokan 144.000 dari Israel, Tuhan Yesus katakan yang dimateraikan maka terjadi. Jadi memang orang Yahudi ini dibikin keras supaya mencapai 144.000-nya itu ada tenggang waktu buat kita orang non Yahudi untuk percaya gitu. Kalau cepat terjadi ini 144 ini, maka tidak banyak orang non Yahudi yang diselamatkan juga. Ya, masa anugerah berlangsungnya sampai ini patokannya 144.000 yang dimateraikan. Jadi Roma 11, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rasa ini. Sebagian dari Israel nih telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi mereka ini dibikin tegar tengkuk. Supaya apa? Supaya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk gitu loh. Semakin banyak maksudnya. Dengan demikian seluruh Israel akan selamatkan seperti itu. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan. Jadi kalau di Wahyu ya, kita baca ya Wahyu ya. Wahyu nanti klub itu. Wahyu apa ya? Wahyu 7 ya. Ini kan. Dan kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat dan aku melihat seorang malaikat muncul ini ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu berapa? 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku Israel. Nah, gitu kan? Dari suku Yehuda, dari suku Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, dari suku Yusuf 12.000, Benyamin 12.000, ya seperti itu ya. Nah setelah ini, nah lihat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa. Nah, kalau yang ayat 8 ke atas ini dari suku Israel. Tapi ayat 9 ini dari segala bangsa. Nah, jadi kalau yang
Ini 144.000. Kalau ini dari segala bangsa. Itu tadi yang kita baca di Roma tadi. Ya, gini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, ya. Jadi ini connecting dia. Jadi Roma 11 ini, jadi bangsa Israel ini dibikin tegar tengkuk. 144.000 itu nggak banyak sebenarnya. Tapi dibilang banyak, nggak banyak. Dibilang sedikit, nggak juga gitu ya. Nah, itu kenapa dibikin tegar? Supaya jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang dikatakan dalam Wahyu tadi. Nah, ini kan. Nah, nih, dari segala bangsa-bangsa, suku dan kaum bahasa, nah ini. Sekumpulan besar yang tidak terhitung banyaknya. Kalau suku Yahudi terhitung udah berapa? 144.000 aja. Tetapi dari bangsa-bangsa lain tidak terhitung banyaknya. Ya, dia bilang gitu kan? Sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan seluruh kaum bahasa. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Jadi Wahyu itu ya gitu ya. Kita selesaikan. Wahyu 14, dan aku melihat sungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Namanya siapa? Yesus, ya kan? Nama bapaknya kan Yesus. Nah, jadi di dahinya itu 144.000 orang itu tertulis nama Yesus. Dan kita pun yang bangsa-bangsa banyak lagi itu tertulis nama Yesus. Jadi di antara kita nih orang percaya ini itu ada nama Yesusnya. Jadi bagaimana 144.000 orang dimateraikan dan kapan? Ditanya gitu kan? Nah, kalau dalam Roma orang Israel tidak dimateraikan dengan segera, tetapi pelan-pelan gitu ya. Sampai orang-orang asing dimateraikan dalam jumlah yang banyak. Jadi kuncinya ini. Kenapa mereka tegar tengkuk? Nah ini. Supaya orang-orang asing yang dimateraikan itu banyak gitu lah. Nah, makanya mereka tuh dibikin tegar tengkuk. Kalau cepet-cepet mereka itu bertobat, cepet-cepet 144.000 orang tercapai, selesai, gitu kan? Jadi kita banyak merindukan supaya orang Yahudi bertobat kan? Betul nggak? Banyak sekali gereja-gereja itu datang berdoa supaya orang Yahudi bertobat. Betul kan? Mereka menginjil ke Israel kan? Supaya orang Yahudi bertobat. Sebenarnya kita, kalau menurut saya sih, kita berdoa buat saudara kita cepat bertobat, jangan orang Yahudi bertobat. Kalau orang Yahudi bertobat, mereka segera mencapai 144.000. Bagaimana saudara kita? Gitu loh. Ya kan? Bagaimana teman-teman kita yang belum dengar, kira-kira gitu. Orang Indonesia paling senang begitu kan, pergi ke Israel gitu kan, misalnya berdoa supaya orang Yahudi cepat bertobat. Kalau mereka cepat bertobat, 144.000 selesai. Maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di sini segera. Tetapi memang Tuhan mengatakan membuat mereka itu tegar tengkuk gitu. Supaya apa? Ini pelan-pelan orang-orang asing dimateraikan dalam jumlahnya semakin banyak gitu loh. Nah, jadi itu. Jadi Tuhan itu Allah yang kasih sebenarnya. Dia mengasihi bangsa lain juga setelah zaman anugerah ini. Ya, makanya orang itu susah. Orang Yahudi itu kalau kita datang, ditanya, mereka nggak percaya Yesus. Mungkin kalau orang-orang yang sudah ke sana gitu ya, sudah ziarah gitu ya, tur leadernya aja belum tentu percaya Yesus. Tapi dia tahu sejarah Yesus. Dia tahu sejarah tentang Yesus, tapi dia bukan orang percaya. Kamu orang Kristen gitu? Enggak, gitu. Kamu percaya Yesus? Enggak, gitu kan. Tapi dia tahu sejarah Yesus. Mereka tuh dibikin tegar tengkuk itu. Supaya apa? Ini pelan-pelan saudara kita, teman-teman kita, orang-orang lain dimateraikan ya. Jadi dimateraikan itu di dahi akan tertulis siapa? Namanya. Nama anak domba itu Yesus kan? Dan nama bapaknya. Namanya dan nama bapaknya kan Yesus. Ya kan? Namanya dia itu sebenarnya berasal dari bapaknya. Betul nggak? Yang kita baca kemarin kan? Jadi bapaknya memberikan namanya kepada anaknya
Yesus gitu kan, berarti nama Bapa dan anaknya sama, Yesus gitu loh. Dan dengan nama yang sama mengutus Roh Kudus ke dalam kita. Jadi nama bapaknya, anaknya, dan nama Roh Kudus adalah Yesus. Makanya para murid pada waktu membaptis, perintahnya Tuhan Yesus gini kan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, gitu kan? Orang-orang murid itu langsung tahu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi mereka pada waktu membaptis dibaptis dalam nama Yesus langsung. Nah, karena mereka sudah tahu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, nama Yehova bukan nama Bapa dan Anak, tetapi itu adalah nama Allah. Nama Yesus adalah nama Anak dan nama Bapa. Ya, gitu ya. Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu ya. Jadi nama Yesus itu nama Bapa yang diberikan kepada anak. Ya. Nah ini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu kan. Jadi Yesus adalah nama Bapa yang diserahkan kepada anak. Ya. Nama Yehova adalah nama Allah, sebutan Allah ya. Jadi 144.000 orang yang dimateraikan oleh nama Yesus. Jadi Wahyu 7 ayat 2, 144.000 orang dari orang-orang Israel. Wahyu 7 ayat 4, 144.000 orang adalah dari semua suku, masing-masing 12.000. Wahyu 7:9, orang-orang asing yang dimateraikan jumlah tidak terhitung banyaknya, semua dengan jubah putih. Tidak boleh merusakkan langit dan bumi, sampai 144.000 orang dimateraikan. Maka setelah itu datang Yesus untuk yang kedua kali. Roma 11 ayat 25, saat 144.000 orang dimateraikan, maka saat itulah Yesus datang untuk kedua kali. Jadi angka patokan yang paling ini sebenarnya akuratnya 144.000 orang ya. Tapi kan kita nggak bisa hitung juga berapa kondisi sekarang mereka yang sudah dimateraikan. Yang tahu Tuhan juga. Wahyu 4 ayat 9, agar orang asing dapat dimateraikan dengan waktu penuh, maka Allah membuat hati mereka, orang Israel, menjadi keras dan tegar, buta hati dan tidak percaya Yesus. Demikian maka orang gitu. Itu kan, gitu kan? Ini Roma 11 mengenai janji, katanya gitu. Mereka itu orang Yahudi itu adalah setru Allah. Orang Yahudi menjadi musuh Allah. Mengenai pilihan, mereka orang pilihan, tapi janji itu mereka seterunya. Ya. Jadi orang Israel ini memang dibikin tegar tengkuk seperti itu. 10 suku Israel telah hilang sesampai Yehuda dan Benyamin. Menurut ahli ya, 10 suku itu adalah sebagai orang Samaria. Orang Yahudi sudah mulai percaya Yesus, terlebih dimateraikan seperti misalnya Beni Hinn, Maurice Cerullo gitu ya. Nah, jadi Roma 11, jadi tidak usah khawatir respon dengan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Ada firman satu orang Yahudi itu akan melawan 1.000 orang asing. Jadi populasi orang Israel itu 600.000, dapat mengendalikan 600 juta penduduk di dunia. Sehingga mengendalikan dunia. Nah itu. Jadi memang mereka itu orang diberkati ya. Satu orang Yahudi itu bisa bersaing sama 1.000 orang asing gitu ya. Jadi bandingan orang Yahudi sama orang asing itu 1:1.000. Jadi sekalipun mereka kecil, jumlah penduduk cuma 600.000, tapi nggak takluk sama orang-orang sana itu ya, orang-orang Timur Tengah itu ya. Jadi orang yang saya akan diberkati. Negara yang memelihara bangsa saya akan menjadi bangsa yang besar. Mesir dahulu memelihara Israel, maka sangat berkembang. Tapi saat ini Mesir menjadi terbelakang. Betul kan? Mesir itu memelihara orang Israel pada waktu itu. 1 Korintus. Jadi siapa yang memberkati Israel? Negara yang memelihara bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Amerika. Makanya mereka mengerti firman itu. Amerika itu negara yang memelihara bangsa Israel. Orang Yahudi itu mereka pelihara. Makanya mereka jadi bangsa yang kuat gitu ya. Jadi firman itu tergenapi ya. Janji Tuhan itu luar biasa ya. Digenapi loh. Amerika menjadi bangsa yang besar gitu kan. Karena mereka memelihara bangsa Israel. Padahal jaraknya jauh 12 jam dari Israel itu.
Ya, panggil menjadi. Oke, lanjut ya. Dipanggil menjadi orang kudus. Ada tingkatan iman di sana yaitu rasul, orang-orang kudus, dan orang-orang yang berseru. Jadi kalau Alkitab tuh mencatat itu ada 3 ya. Ada rasul, murid-murid tuh, kemudian orang-orang kudus yang dipenuhi Roh Kudus, dan orang-orang yang berseru memanggil nama Yesus, orang percaya ya. Jadi orang percaya nih ya. Kalau kita lihat gambar kita, ini orang percaya disebut yang ini nih. Nah, ini orang percaya. Ini orang kudus. Nah, para rasul tuh termasuk orang kudus sebenarnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi urutan kebangkitan itu nanti gini, anak sulung, buah sulung Kristus ya. Terus kemudian mereka ini yang buah sulung ya, Kristus itu sendiri ya. Mereka yang menjadi miliknya yang dimateraikan Roh Kudus, baru nanti orang-orang percaya yang bersama-sama dengan perjanjian lama ya. Jadi urutan kebangkitan itu nanti gini. Yang pertama itu Tuhan Yesus sudah bangkit kan di sini kan? Sini Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nanti yang bangkit di sini ini orang-orang kudus zaman perjanjian baru dan 2 saksi di sini bangkit. Baru nanti sisanya orang-orang di sini penghakiman terakhir. Jadi penting kita mengetahui masa-masa ini supaya kita tahu bahwa kebangkitan itu punya jadwal kayak gini. Bagi orang masa hukum Taurat ini cuma 2 saksi aja nanti yang ikut di sini. Kalau dari yang di sini nanti semua akan masuk di penghakiman terakhir. Ya. Hakim-hakim pun tidak ikut di sini nanti. Tapi mereka langsung ke sini. Orang percaya janjian pembayaran baru itu akan di sini. Orang percaya itu di sini. Nah, yang orang ini nanti kategori ini nanti dia akan masuk di sini bangkitannya. Sini. Penghakiman terakhir setelah masa milenial ini. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus, orang kudus nanti di sini. Makanya kita berusaha menjadi orang kudusnya Tuhan. Orang kudus Tuhan itu ini. Orang yang statusnya di sini. Orang yang kondisinya begini, orang kudus ini dia nanti akan dibangkitkannya di sini. Nah, di sini. Nah, itu penting. Kita semua pengharapan kita bangkit di sinilah. Jangan di sini ya. Karena di sini nanti kita akan masuk terangkat dalam perjamuan kawin anak domba. Kemudian di situ nanti kita akan mengalami masa kerajaan 1000 tahun damai itu milenial. Kita pun menjadi bagian di sini ikut bersama Tuhan Yesus. Memimpin di bumi. Kalau orang memimpin di di bumi 70 tahun senang ya jadi direktur. Tapi kalau menjadi pemimpin 1000 tahun senang sekali pasti. Ya, oke. Saat masuk surga, derajat kemuliaan di surga beda. Orang kudus, derajat kemuliaan orang-orang percaya, orang percaya perjanjian lama, orang yang lewat masa 1000 tahun, orang-orang yang mendengar kabar dari penjara roh itu beda-beda ya nanti situasinya. Ya, kira-kira gitu ya. Kita akhirin. Ya, nanti itu udah. Nah, jadi itu ya. Jadi itu bagian dari kita kemarin. Kita sudah selesai. Oke. Ya.